Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu ya. Pada belum lupa nama Ibu kan? Nama Ibu Widya Santika, biasa dipanggil Ibu Widya atau Santi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, langsung saja untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk materi ini Ibu sudah bagi menjadi 7 poin pokok. Di antaranya ada model ekonomi, pelakunya, peran pelakunya, diagram interaksi, dan pelaku konsumen produsen, serta pola perilaku konsumen dan produsen. Oke, langsung saja poin pokok yang pertama adalah model ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri dikategorikan menjadi 4 sektor, yaitu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, maupun sektor luar negeri. Sedangkan perekonomian 2 sektor itu hanya terdiri dari sektor perusahaan dan rumah tangga konsumen. Kemudian poin kedua ada pelaku ekonomi. Sebelumnya sudah dibahas tadi apa saja pelaku ekonomi. Nah, pada poin ini Ibu akan menjelaskan lebih mendetail apa itu pelaku ekonomi. Sebelumnya, apakah kalian tahu petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga itu disebut sebagai pelaku ekonomi loh? Mengapa demikian? Karena dalam sehari-hari petani menanam padi di sawah yang kemudian diolah menjadi beras dan akan dijual kepada agen. Lalu dari agen inilah ibu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke, mari kita lanjut saja. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yaitu yang terdiri dari ibu, ayah, kakak, adik, maupun anggota keluarga lainnya. Kemudian ada perusahaan, yaitu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Lalu ada pemerintah, yaitu badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Selanjutnya, poin ketiga ada peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada peran rumah tangga konsumsi atau RTK sebagai pelaku ekonomi. Di dalam PowerPoint sudah Ibu beri diagramnya ya. Nah, dari gambar tersebut dapat diartikan bahwa RTP membeli faktor produksi berupa tanah, kekayaan alam dan bangunan dari rumah tangga konsumen. Kemudian sebagai imbalan atas penggunaan faktor produksi tersebut, maka rumah tangga produsen membalas jasa berupa gaji, upah, dan sewa kepada rumah tangga konsumen. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut akan dibelanjakan oleh rumah tangga konsumen untuk melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Nah, dari dalam kegiatan tersebut, maka terdapat arus rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, terjadi arus perputaran barang dan jasa. PowerPoint sudah Ibu beri tabel tentang pendapatan rumah tangga. Nah, di tabel tersebut ada 5 macam bentuk pendapatannya. Kemudian yang kedua ada peran rumah tangga produsen. Di sini Ibu sudah menyebutkan apa saja peran rumah tangga produsen di PowerPoint. Selain itu, peran lainnya ada melakukan pemberian faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, mengelola atau mengkombinasikan faktor produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga perusahaan berperan sebagai produsen, kemudian menjual barang dan jasa yang dihasilkan kepada rumah tangga atau rumah tangga pemerintah atau masyarakat luar negeri, kemudian bersikap tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran pemerintah ada banyak. Yang pertama ada sebagai pengatur, yaitu pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian sebagai pengontrol, sebagai penguasa, dan sebagai konsumen, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya seperti komputer, meja, lemari, rumah dinas, mobil dinas, tank, dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai produsen atau investor, yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas. Contohnya Pertamina, PT Semen Cibinong, sekolah, puskesmas, rumah sakit, PLN. Kemudian yang terakhir ada peran masyarakat luar negeri, yaitu sebagai konsumen atau pengimpor barang dan jasa maupun faktor produksi, sebagai produsen
yaitu pengekspor barang dan jasa maupun faktor produksi, dan sebagai investor maupun sumber tenaga ahli. Kemudian poin keempat, ada diagram interaksi antar pelaku. Diagram tersebut dibagi menjadi dua, yaitu model lengkap dan model sederhana. Di PowerPoint terdapat gambar diagram model sederhana. Artinya bagaimana? Artinya seperti yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Jadi di dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari perusahaan untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Dari pembelanjaan tersebut, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan yang pada saatnya nanti akan digunakan untuk membiayai produksi barang dan jasa. Pembiayaan tersebut berbentuk pemberian sewa, uang pembelian, bahan baku, upah, bunga, dan lain dan laba, begitu ya. Kemudian ada diagram model lengkap. Tadi kan sudah dijelaskan yang model dua sektor atau sederhana ya. Sekarang ada aliran antara pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan perusahaan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum, yang biasa disebut dengan barang dan jasa publik. Selain itu, produksi barang dan jasa tersebut berguna pula untuk menambah pendapatan negara. Barang dan jasa yang diproduksi pemerintah di antaranya minyak, gas, semen, baja listrik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah berhak memungut pajak dan fee serta menerima pendapatan dari penjualan barang-barang tersebut. Semua penerimaan yang diperoleh pemerintah di antaranya digunakan untuk membayar pegawai seperti guru, polisi, hakim, dokter, serta memberikan subsidi kepada rumah tangga dan serta subsidi kepada perusahaan. Kemudian ada aliran yang berkaitan dengan masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri telah menciptakan impor barang dan jasa maupun faktor produksi. Selain itu juga terjadi pula ekspor barang dan jasa maupun faktor produksinya. Dalam kegiatan impor barang dan jasa dari masyarakat luar negeri, negara kita harus melakukan sejumlah pembayaran kepada masyarakat luar negeri, yaitu dengan memberikan uang pembelian bahan baku, upah, bunga, sewa, dan laba. Sebaliknya, dari kegiatan ekspor barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, negara kita akan mendapat sejumlah pendapatan dari masyarakat luar negeri, yaitu penjualan bahan baku, upah, bunga, sewa, dan laba. Selanjutnya, poin kelima, ada perilaku konsumen dan produsen, serta peranannya dalam kegiatan ekonomi. Nah, di dalam PowerPoint tersebut, Ibu sudah bikin bagan ya, itu ada nilai barang, yaitu nilai kegunaan barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, nilai pakai, itu pengertiannya sama dengan nilai barang. Nah, dibagi lagi menjadi 2, ada objektif dan subjektif. Apakah itu? Yang pertama, nilai pakai objektif, contohnya, pakaian akan mempunyai nilai pakai yang sama bagi semua orang untuk melindungi tubuh. Kemudian yang kedua, nilai pakai subjektif. Contohnya, palu bagi seseorang tukang kayu adalah barang yang sangat berguna dan memiliki nilai pakai yang tinggi bagi pekerjaannya. Namun, jika ada seseorang bapak yang memaku jendela kamar yang rusak, maka palu tersebut memiliki nilai pakai hanya pada saat tertentu saja atau dibutuhkan saja. Kemudian yang ketiga ada nilai tukar, ialah suatu barang yang memiliki kemampuan untuk ditukar dengan barang lain, di mana dapat ditukar dengan uang atau berbagai jenis barang lainnya. Yang pertama, nilai tukar objektif. Contohnya, ada seorang yang sedang menulis menggunakan ballpoint, namun tidak keberatan apabila diganti dengan spidol. Kemudian yang kedua ada nilai tukar subjektif. Contohnya, nasi menjadi makanan pokok bagi orang Indonesia ditukar dengan roti kentang yang bertujuan untuk mengganti nasi sebagai makanan pokok. Nah, itu tidak bisa ya. Kemudian yang keenam ada paradoks nilai, ialah suatu barang yang sama memiliki pertentangan penilainya. Contohnya, nilai guna yang sangat tinggi dimiliki oleh air tetapi bernilai tukar rendah.
Kemudian ada teori nilai guna. Di sini Ibu hanya akan memberikan contohnya saja karena penjelasannya sudah ada di PowerPoint ya. Yang pertama nilai guna total, contohnya setelah bangun tidur, minum 1 gelas air dengan nilai guna 2. Sehabis olahraga, kalian minum air sebanyak 2 gelas dengan nilai guna 4. Tentu keadaan ini membuat konsumsi air meningkat. Kemudian yang kedua ada nilai guna marginal. Contoh, kalian makan 1 mangkok bakso dengan nilai guna sebesar 30. Kemudian Anda makan lagi 1 mangkok bakso dengan nilai guna sebesar 30. Kemudian kalian makan 1 mangkok bakso lagi dengan nilai guna 20. Kemudian ada kalian makan bakso satu lagi dengan nilai guna 5. Nah, mengapa saat makan bakso ketiga nilai gunanya turun? Hal tersebut dikarenakan perut memiliki kapasitas. Jika kalian merasa kenyang, maka kenikmatan makan bakso akan berkurang. Selanjutnya terdapat teori nilai objektif yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi di antaranya Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Carey, dan Humet and Locke. Adapun juga teori nilai subjektif yaitu hukum konsen 1, 2, dan 3. Selanjutnya poin ke-6 yaitu pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Langsung saja pada jenis perilaku konsumen ya. Perilaku konsumsi rasional. Suatu pembelian dikatakan rasional bila produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumen. Mutu produk yang dibeli terjamin kualitasnya, harga terjangkau dan sesuai dengan kemampuan konsumen untuk membelinya. Kemudian perilaku konsumsi tidak rasional. Contohnya, membeli barang hanya karena tertarik dengan iklannya yang menggiurkan. Nah, gitu ya. Kemudian ada poin pokok yang terakhir adalah pola perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Sudah dijelaskan semua di PowerPoint ya, pengertiannya, tujuannya, faktornya, serta fungsinya. Jadi di sini Ibu hanya menambahkan pada hasil produksi saja ya. Produk barang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada barang konsumsi, yaitu barang-barang yang langsung dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Contohnya beras, pakaian, alat tulis, dan lain sebagainya. Kemudian ada barang modal, yaitu barang-barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Contohnya mesin pabrik, gedung, alat-alat produksi. Kemudian dibagi lagi menjadi barang modal tahan lama, yaitu barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi seperti mesin, kendaraan, dan gedung. Kemudian ada barang modal tidak tahan lama, berarti kebalikannya ya, yaitu contohnya seperti bahan baku, bahan pembantu, dan bahan bakar. Yang kedua ada produk jasa. Kemudian ada aliran yang berkaitan dengan masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri telah menciptakan impor barang dan jasa maupun faktor produksinya. Selain itu juga terjadi pula ekspor barang dan jasa serta faktor produksinya. Dalam kegiatan impor barang dan jasa dari masyarakat luar negeri, negara kita harus melakukan sejumlah pembayaran kepada masyarakat luar negeri, yaitu dengan memberikan uang pembelian bahan baku, upah, bunga, sewa, dan laba. Sebaliknya dari kegiatan ekspor barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, negara kita akan mendapatkan sejumlah pendapatan dari masyarakat luar negeri, yaitu penjualan bahan baku, upah, bunga, sewa, dan laba. Kemudian yang kedua ada produk jasa. Produk jasa yang langsung dapat dinikmati atau dirasakan contohnya hiburan, pengobatan, pendidikan, jasa pelayanan maupun jasa perias pengantin. Kemudian ada produk jasa yang tidak dapat langsung dinikmati ya. Contohnya asuransi, pergudangan, pengubah lagu maupun penulis buku. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan jaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WhatsApp group atau bisa chat langsung ke Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum Ibu tutup nih, Ibu ingin memberi kata-kata mutiara yang diciptakan oleh Imam Syafi'i. Bunyinya seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar,
maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.